Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raihan Faturrahman. Asal sekolah saya dari SMK PUI Cikijing. Berdirinya saya di sini saya akan mempresentasikan sistem pelumasan. Penjelasan, sistem pelumasan adalah rangkaian mekanisme pada mesin yang berfungsi untuk menampung, menyaring, dan mendistribusikan pelumas oli ke seluruh komponen yang bergerak. Sistem ini vital untuk menciptakan lapisan pelindung oil film yang mencegah gesekan langsung antar logam sehingga meminimalisir keausan dan mencegah kerusakan fatal. Fungsi sistem pelumas. Fungsi sistem pelumas bisa untuk mendinginkan mesin, oli menyerap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran dan gesekan antar komponen. Fungsi kedua, membersihkan mesin. Pelumas membawa kotoran, serpihan logam, dan sisa karbon untuk disaring oleh filter oli. Fungsi ketiga, mencegah korosi. Bahan aditif dalam oli melapisi logam sehingga terhindar dari karat atau oksidasi. Fungsi peredam suara. Lapisan pelumas membantu meredam getaran dan suara bising yang dihasilkan oleh mesin yang bergerak cepat. Terusnya, kandungan oli. Oli mesin merupakan cairan krusial yang terdiri dari 70% sampai 90% oli dasar base oil dan 10% hingga 30% zat adiktif. 1. Oli dasar base oil adalah komponen utama untuk pembentuk oli yang berfungsi sebagai pelumas utama antar komponen mesin berdasarkan bahan pembuatnya. Oli dasar terbagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama, oli mineral, berasal dari minyak bumi mentah yang disuling, cocok untuk mesin standar atau keluaran lama. Yang kedua, oli sintetis, dibuat secara kimiawi di laboratorium seperti polyalpaulepin dan ester. Memiliki struktur molekul yang sangat seragam, tahan panas, dan tahan terhadap penguapan. Yang terakhir, oli semi-sintetis, campuran. Gabungan antara oli mineral dan sintetis dengan rasio tertentu, menawarkan performa lebih baik dari mineral dengan harga lebih terjangkau. Kedua, zat aditif bahan kimia tambahan yang dicampurkan ke dalam oli dasar untuk meningkatkan performa dan melindungi mesin. Kandungan zat aditif meliputi deterjen dan dispersan. Berfungsi membersihkan kotoran, kerak, dan sisa pembakaran, serta menjaga partikel kotoran tersebut tetap mengambang agar tidak mengendap di dalam mesin. Anti-wear, anti-aus. Membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam agar tidak saling bergesekan secara langsung saat mesin bekerja. Inhibitor korosi dan karat. Melindungi komponen internal mesin dari asam dan karat yang terbentuk akibat proses pembakaran dan kelembapan. Viscosity Index Improver. Menjaga kekentalan oli agar tetap stabil di berbagai kondisi suhu, dari dingin saat mesin mati hingga sangat panas saat beroperasi. Terakhir, antioksidan. Mencegah oli cepat teroksidasi atau mengental karena suhu panas yang ekstrim. Terusnya, komponen sistem pelumas dan fungsinya. Yang pertama, oil pan atau karter. Oil pan atau karter, bak oli, adalah komponen di bagian bawah blok mesin yang berfungsi utama sebagai wadah penampung oli mesin. Wadah ini memastikan pasokan pelumas selalu tersedia agar dapat disirkulasikan secara konstan.
oleh pompa oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak. Selanjutnya, dua pompa oli. Pompa oli, oil pump, adalah sebagai jantung pada mesin. Komponen ini berfungsi menyedot oli dari bak penampungan starter dan mendistribusikannya ke seluruh bagian mesin di bawah tekanan tertentu agar sistem pelumasan dapat bekerja optimal. Terus filter oli. Filter oli adalah penyaring kotoran dan residu dari mesin sebelum bersirkulasi melumasi komponen internal, layaknya ginjal pada kendaraan. Komponen ini memastikan oli tetap bersih agar mesin bekerja optimal, terhindar dari gesekan ekstrim, serta terbebas dari resiko keausan dini. Selanjutnya, oli pressure sensor. Sensor tekanan oli pressure sensor, adalah komponen vital yang memantau tekanan sirkulasi pelumas mesin. Sensor ini berfungsi mencegah kerusakan fatal akibat pelumasan yang buruk dengan mengubah tekanan fisik oli menjadi sinyal listrik yang dikirim ke indikator, dashboard, atau komputer mobil. Selanjutnya, oil pad. Komponen oil pad, saluran umpan oli, adalah jalur atau pipa khusus yang berfungsi mengalirkan pelumas bertekanan dari pompa oli ke berbagai komponen internal mesin yang bergerak. Sistem ini memastikan setiap gesekan antar logam dapat diminimalkan guna mencegah keausan. Selanjutnya, oil jet. Oil jet adalah nozzle pipa kecil pada sistem pelumasan yang berfungsi menyemprotkan oli langsung ke komponen mesin yang membutuhkan pelumasan dan pendinginan ekstra, seperti bagian bawah piston dan connecting rod. Selanjutnya, oil atau lubrikan. Oil atau lubrikan pelumas adalah zat yang digunakan untuk melapisi dua permukaan yang saling bersentuhan atau bergerak. Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi gesekan, meminimalkan panas akibat gesekan, mencegah keausan komponen, dan menyerap kotoran. Terusnya, cara kerja. Oli yang awalnya dari oil pan terus disaring oleh pompa oli menuju ke oil filter dan terus dilanjutkan ke komponen-komponen yang membutuhkan pelumasan, seperti cylinder head, rocker shaft, rocker arm, dan camshaft. Terusnya, kesimpulan. Sistem pelumasan adalah sistem esensial pada mesin yang berfungsi untuk mengurangi gesekan, mendinginkan komponen, mencegah keausan, dan membersihkan kotoran berkat sirkulasi oli yang optimal. Mesin dapat bekerja secara maksimal, efisien, dan memiliki usia pakai yang lebih panjang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Itu apa? Baca. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Ada. Ada. Yang ini tolong jelasin nih dari mulai oli di bawah sampai ke bawah apa lagi? Caranya gimana? Tadi kurang lengkap tadi penjelasannya. Oli yang pertama dari bawah oil pan disedot melalui oil pump dan ditujukan ke oil filter untuk disaring dan diteruskan ke komponen-komponen yang membutuhkan pelumasan, seperti rocker arm, rocker shaft, cylinder head, camshaft. Nah, untuk kembalinya ke oil pan itu gravitasi itu sendiri. Nah, menjadi turun lagi ke oil pan.
Mungkin segitu Pak Begitu. penjelasan dari saya. Apa penyebabnya jika oil gauge sensor pressure tuh Ya Pak. kurang? Nol, Frank, nol. Mungkin karena pertama oli kurang, yang kedua kualitas oli yang buruk. Iya toh. Iya Pak. Kasih apa? Itu setahu saya Pak. Kalau nggak salah. PR ya. Iya Pak. Nah, itu. Jadi apa penyebab jika oil pressure sensor tuh yang di situ tuh yang ada 0 1 sampai 4 ya. Iya Pak. Nah, misalkan di situ 0 terus nggak naik-naik. Nanti kamu jelasin besok. Ya. Iya Pak. Kemudian satu lagi. Misalkan nih terjadi oilnya itu tinggi tekanannya, apa dari apanya? Ya, kalau kurang dari apanya, kalau lebih dari apanya. Oh, mungkin Pak kalau dari tekanannya tinggi, oil pumpnya bagus. Itu. Kalau tekanan olinya rendah, itu oil pumpnya ada kerusakan. Kalau misalkan tekanan olinya tinggi dari apanya biasanya? Dari apanya? Ya tekanan dari oil pump ya Pak. Kalau rendah tekanan olinya? Ada kendala dari oil pump. Kalau tinggi, misalkan nih standar misalkan 2 kilo nih, ini malah 10. Mungkin dari kecepatan kerja mesinnya Pak. Cepat. Jadi tekanan olinya tinggi. Yang bener. Nanti itu lagi ya? Iya Pak. Jadi nanti aku contoh jelasin penyebab misalkan tekanan olinya rendah dari apanya pun dengan yang tingginya seperti itu. Dari apanya. Ya, itu lagi. Nah, ini adalah pompa oli. Ada 2 kan ya kamu nih? Iya Pak. Yang sebelah sini apa namanya? Ini tipe apa? Ini tipe apa? Kalau tipe saya kurang tahu Pak. Ya. Tapi Betul nih ada 2, emang ada 2 bener. ya, Yang ini tipe apa namanya? Yang ini tipe apa namanya? Tahu? enggak Pak. Kurang Tahu. tahu ya Pak. PR ya? Ya Pak. PR. Nah, jadi itu 2 PR-nya. Yang tadi penyebab oil pressure low sama high apa penyebabnya? Ya Pak. Dan ini apa tipe-tipe pompa olinya? Ya Pak. Oke, Han? Oke Pak. Oke. Silakan closing aja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.